Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Keuangan Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama itu fokus dan latar belakang. Jurnal ini mengkaji manajemen risiko keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI selama periode 2019 sampai 2023, yaitu masa yang ditandai oleh krisis global, pandemi COVID-19, konflik geopolitik Rusia sampai Ukraina, inflasi global, dan kebijakan moneter Amerika Serikat, penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, dan kontraksi sektor manufaktur menjadi justifikasi utama pentingnya penelitian ini. Oke, yang selanjutnya itu landasan teoristis. Dalam landasan teoristis itu penulis menggunakan beberapa konsep utama. Yang pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu adalah proses mengelola dana, mengambil keputusan investasi, mengukur pembiayaan, terus mengatur dan menjaga keseimbangan risiko dan retur. Yang selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, mengidentifikasi risiko, terus yang kedua, mengukur risiko, yang ketiga itu mengendalikan risiko. Risiko keuangan juga mencakup risiko likuiditas, risiko utang, dan risiko kebangkrutan. Oke, yang selanjutnya, financial distress. Financial distress itu adalah kondisi keuangan perusahaan yang memburuk ditandai oleh seperti kesulitan bayar utang, arus kas negatif, laba terus menurun. Terus yang selanjutnya itu prediksi kebangkrutan dengan Adman Score. Mengapa Adman Score digunakan untuk Adman Score kan tuh mengapa harus ada di landasan teoristis ini? Jadi Adman Score itu digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan. Terus yang kedua, berdasarkan rasio keuangan terukur. Terus yang ketiga tuh cocok untuk perusahaan manufaktur. Jadi Adman Score dipilih karena dianggap mampu mengukur kesehatan keuangan dan potensi kebangkrutan perusahaan manufaktur melalui risiko WCTA atau Working Capital to Total Access. Terus yang kedua, RE atau TA, Retained Earning to Total Access. Terus yang ketiga, EBITDA atau yang biasa disebut itu Earning Before Interest and Total to Total Access. Terus yang selanjutnya, MVA-TL atau yang disebut Market Value of Equity to Total Liabilities. Yang selanjutnya STTA, Sales to Total Access. Jadi dari ke-5 rasio ini, yang pertama itu RE to Total Access mengukur kekuatan laba. Istilahnya laba bertahap dari nilai negatif menuju perusahaan sering rugi. Terus menunjukkan sejarah kinerja keuangan. Terus yang RTTA ini mengukur kemampuan aset menghasilkan laba operasional. Terus yang selanjutnya MVE atau TL, yaitu mengukur kepercayaan pasar. Terus Sales atau TA, jadi Sales to Total Access, yaitu efisiensi aset menghasilkan penjualan seperti dari harga rendah ke aset menganggur. Terus umum terjadi saat permintaan turun drastis. Yang selanjutnya itu metodologi. Jadi jenis penelitiannya itu kuantitatif deskriptif, populasinya 171 perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia. Terus sampelnya dia mengambil 13 perusahaan purposive sampling. Terus kriteria utama perusahaan dengan penurunan pendapatan 2019 sampai 2023. Terus alat analisisnya itu menggunakan Adman Score atau model manufaktur. Yang selanjutnya
temuan utama. Temuan utama dalam penelitian itu saya menemukan ada 4 temuan utama. Yang pertama itu 10 perusahaan berada pada zona bangkrut. Mengapa saya bilang ada di zona bangkrut? Karena mayoritas perusahaan masuk zona bangkrut. Terus yang kedua, hanya 1 perusahaan yang benar-benar aman, namun banyak yang masih bertahan secara operasional. Terus yang kedua itu perusahaan berada pada zona abu-abu. Terus yang ketiga, 1 perusahaan atau PT Eka Dharma International Tbk berada pada zona aman. Jadi dari 10 temuan ini cuma 1 yang istilahnya perusahaan yang aman, cuma 1 perusahaan. Jadi meski banyaknya perusahaan diprediksi bangkrut, sebagian besar masih bertahan secara operasional melalui contoh restrukturisasi utang atau efisiensi biaya. Terus yang kedua itu PHK, jadi pemutusan hubungan kerja dari perusahaan lain. Nah, terus yang selanjutnya itu manajemen laba. Terus penambahan modal dan dukungan pemegang saham. Jadi kita bisa tambah dengan modalnya kita pribadi, dan kita harus ada dukungan dari pemegang saham, apakah perusahaan ini berlanjut atau tidak. Oke, yang selanjutnya itu kekuatan atau strength. Kekuatan dari jurnal ini ada 4. Yang pertama itu relevansi kontekstual tinggi. Penelitian sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi dan krisis global, khususnya pada sektor manufaktur menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kekuatan penelitian dari jurnal ini yaitu relevan dengan kondisi nyata, data resmi auditan, terus rentang waktu mencakup sebelum, saat, sesudah kritis, terus menggunakan angka dan narasi manajemen. Jadi yang kedua itu data empiris atau jangka menengah seperti 5 tahun ke atas atau rentang waktu setelah 2019 sampai 2003, memungkinkan analisis sebelum atau sesaat dan setelah pandemi, sehingga tren finansial distress terlihat jelas. Yang ketiga itu ada penggunaan data sekunder resmi. Data berasal dari laporan keuangan atau auditan BI, meningkatkan kredibilitas dan validasi data. Dan selanjutnya integrasi analisis kuantitatif dan narasi manajerial. Penelitian ini tidak berhenti pada sektor kebangkrutan, tetapi juga membahas tindakan manajemen yang diambil oleh perusahaan untuk bertahan. Selanjutnya kita masuk di kelemahan atau weakness. Kelemahan jurnal ini memiliki 4 juga kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada saat metode Altman Score yang bersifat statis dan akuntansi Bassett, sehingga kurangnya menangkap faktor non-keuangan atau yang GCG, strategi dan inovasi, kurangnya adaptif terhadap karakteristik industri modern. Terus yang kedua itu tidak ada uji perbandingan metode penelitian akan lebih kuat jika membandingkan Altman Score dengan model Springate, model Simijewski, terus model Grover untuk meningkatkan robustness hasil. Terus yang ketiga, pemilihan sampel. Jadi pemilihan sampel itu berpotensi bias. Sampel hanya perusahaan yang pendapatannya menurun, sehingga generalisasi ke seluruh sektor manufaktur itu menjadi terbatas, tidak membandingkan perusahaan yang resilient atau vs tidak resilient. Terus yang selanjutnya, analisis manajemen risiko. Analisis manajemen risiko itu masih deskriptif, pembahasan strategi seperti restrukturisasi utang dan manajemen laba. Tidak diuji efektivitasnya secara kuantitatif. Tidak dianalisis risiko jangka panjangnya, misalnya risiko etika dan risiko laba. Jadi, kelemahan dari artikel itu atau weakness ini yaitu terlalu tergantung pada satu mode, terus tidak membandingkan perusahaan sehat dan tidak sehat,
Terus yang selanjutnya itu strategi manajemennya tidak diuji efektivitasnya. Oke. Selanjutnya itu konsistensi literatur sebelumnya. Hasil penelitian konsistensi dengan studi terdahulu seperti Septiana et al. 2004 dan Armadani et al. 2021 yang menemukan bahwa penurunan modal kerja, laba ditahan negatif, EBIT rendah. Jadi merupakan indikator kuat financial distress. Ini memperkuat validasi menggunakan Atman Score di konteks Indonesia. Terus yang selanjutnya itu ada celah penelitian atau research gap. Dari analisis kritis terdapat beberapa peluang penelitian lanjutan. Yang pertama, penggunaan metode prediksi kebangkrutan kombinasi Atman atau Smijewski dan analisis logit probit. Terus yang kedua, pendapatan mixed method, terus wawancara manajemen untuk mengambil atau menggali praktik manajemen risiko yang sesungguhnya. Terus yang ketiga tuh variabel non keuangan seperti corporate government, terus kepemilikan manajerial dan ESG dan inovasi. Yang selanjutnya analisis subsektor spesifik seperti tekstil, logam, kimia, atau makanan minuman untuk hasil yang lebih tajam. Di sini ada variabel peluang untuk peneliti selanjutnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang good corporate government atau GCG. Jadi GCG itu merefleksikan kualitas pengelolaan dan pengawasan perusahaan. GCG berperan penting dan mengendalikan risiko keuangan dan mencegah financial distress terutama pada kondisi kritis. Indikator yang dapat digunakan dalam GCG itu ada seperti proporsi komisariat independen, ukuran dewan direksi, terus kepemilikan institusional, terus kepemilikan manajerial dan keberadaan komite. Alasan jika variabel ini ditambahkan, pada penelitian saat ini kan beberapa perusahaan tetap bertahan meskipun diprediksi bangkrut. Hal ini dapat dijelaskan hanya dengan rasio keuangan, tetapi sangat mungkin dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan. Jadi GCG ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan dengan set score rendah tetapi survei dari variabel ini cocok. Jadi peluang penelitian selanjutnya itu GCG sebagai variabel independen terhadap financial distress atau GCG sebagai variabel moderasi antara risiko keuangan dan kebangkrutan. Yang selanjutnya itu ada likuiditas. Likuiditas atau liquidity risk. Likuiditas itu mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dalam masa krisis. Contoh dalam masalah utama perusahaan bukan hanya profitabilitas tetapi cash flow. Jadi indikator yang bisa digunakan itu seperti current ratio atau CR, terus quick ratio atau QR, dan cash ratio. Alasan mengapa variabel likuiditas ini atau variabel tambahan untuk penelitian selanjutnya, karena Atman Score di penelitian sebelumnya, Atman Score memang memasukkan WCTA, namun belum menggambarkan tekanan kas secara real. Banyak perusahaan bangkrut karena rugi, tetapi karena gagal bayar jangka pendek. Jadi, variabel likuiditas akan memperkuat analisis risiko likuiditas secara spesifik. Jadi, peluang penelitian untuk selanjutnya itu, jadi bisa kita tambahkan pengaruh likuiditas terhadap financial distress atau likuiditas sebagai variabel mediasi antara profitabilitas dan kebangkrutan. Yang selanjutnya ada arus kas. Arus kas atau operating cash flow. Arus kas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas inti bisnis untuk merupakan indikator early warning kebangkrutan yang lebih kuat daripada laba akuntansi.
Jadi indikator yang digunakan tuh ada dua, operating cash flow atau total liabilities. Terus yang kedua tuh operating cash flow atau total asset. Alasannya menggunakan variabel ini karena beberapa perusahaan dalam artikel tetap beroperasi meskipun set score rendah, kemungkinan karena arus kas operasional masih positif. Jadi, variabel ini dapat menjelaskan perbedaan antara financial distress dan actual bankrupt. Jadi untuk peluang penelitian selanjutnya itu seperti bisa dimasukkan arus kas sebagai prediksi kebangkrutan atau perbandingan akurat laba dan akurat kas. Yang selanjutnya di sini ada variabel tambahan itu struktur modal atau peran dalam penelitian itu independen, terus risiko lever. Jadi struktur modal mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan pada utang, leverage tinggi meningkatkan risiko keuangan terutama saat suku bunga tinggi. Jadi di sini kita menggunakan indikator yang bisa disebut DER atau debt to equity ratio. Terus yang selanjutnya debt to asset ratio atau DAR. Terus yang ketiga tuh long term debt ratio. Jadi alasan menggunakan indikator atau variabel ini, artikel menunjukkan bahwa beban utama dan bunga menjadi penyebab utama distress, tetapi belum diuji secara statistik. Jadi variabel struktur modal ini memperkuat analisis risiko pembiayaan finansial lever atau risk. Yang selanjutnya itu ada pertumbuhan penjualan atau sales growth. Pertumbuhan penjualan mencerminkan daya saing dan kemampuan bertahan perusahaan di pasar. Jadi indikator yang digunakan itu adalah growth, sales, atau sales T kurang min 1. Jadi sales T1. Alasannya pemilihan sampel berbasis penurunan terdapat sudah tepat namun belum diuji secara kuantitatif sebagai variabel di penelitian sebelum atau jurnal yang sudah di-review tadi. Jadi variabel sales growth ini cocok karena dapat menjelaskan penurunan kinerja secara dinamis bukan hanya kondisi statis. Jadi, kalau variabel ini dimasukkan ke penelitian selanjutnya, jadi bisa menggunakan sales growth sebagai prediktor financial distress atau sales growth sebagai variabel intervening antara krisis global dan kebangkrutan. Jadi yang selanjutnya itu ada ukuran perusahaan atau firm size. Firm size itu ukuran perusahaan menunjukkan kapasitas sumber daya, akses pendanaan dan ketahanan terhadap kritis. Istilahnya itu indikator yang digunakan ada LN atau total access, terus LN sales. Alasan kita menggunakan variabel ukuran perusahaan karena perusahaan besar seringkali lebih tahan krisis karena akses pembiayaan lebih luas, terus diversifikasi usaha dan dukungan pemerintah. Jadi variabel ukuran perusahaan atau prime size ini dapat menjelaskan perbedaan ketahanan antara perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya itu ada manajemen laba atau earning management. Manajemen laba sering digunakan perusahaan distress untuk menarik investor dan menghindari pelanggaran perjanjian utang. Indikator yang digunakan itu bisa discretionary axular atau modified Jones model. Alasan menggunakan variabel atau indikator ini karena artikel menyebutkan praktik manajemen laba namun belum diuji secara empiris.
Kenapa? Karena dari artikel praktik laba namun belum disiplin variabel ini penting untuk membedakan distress real dan distress yang disamarkan. Jadi untuk peluang penelitiannya itu jadi pengaruh manajemen laba terhadap risiko kebangkrutan bisa juga. Terus bisa juga menggunakan manajemen laba sebagai variabel mediasi untuk memperkuat atau memperkokoh artikel tersebut. Yang selanjutnya itu kondisi makroekonomi atau variabel eksternal. Risiko keuangan tidak hanya berasal dari internal perusahaan, tetapi juga faktor makro. Jadi indikator yang bisa digunakan itu ada inflasi, suku bunga BI, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan VDB sektor manufaktur. Alasan kita menggunakan variabel ini karena artikel telah membahas kritis global secara naratif, namun belum diintegrasikan sebagai variabel kuantitatif. Jadi, variabel ini sangat cocok. Kayak contoh variabel makro akan meningkatkan validitas eksternal penelitian. Jadi, untuk peluang penelitian selanjutnya bisa kita buat dengan pengaruh makroekonomi terhadap financial distress, atau makroekonomi ini atau yang biasa disebut tadi variabel eksternal tuh bisa sebagai variabel mediasi. Jadi dari penjelasan variabel peluang untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini akan kuat untuk sebagai landasan atau tambahan variabel untuk penelitian selanjutnya seperti mau tesis, skripsi. Ini sangat kuat. Jadi kita akan mempelajari semua dari variabel-variabel tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, ucapan yang kurang pas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.